Hola, welcome back to Oasis, obrolan sesuai dosis. Di season 3 ini dimana kalian udah tahu Oasis punya wajah baru, format masih sama, tampilan baru supaya kelihatan lebih fresh. Nah, di episode pertama di season 3 ini gue balik lagi bersama teman-teman gue. Ada Joan, Raras, Mas Halo. Adi, suaranya. Hai. Halo. Oke, jadi di podcast season 3 Wuhu. ini gue berharap kita bisa lebih ngebahas hal nggak lebih dalam sih, tapi lebih dalam tapi masih sesuai dengan dosisnya. Nah, ngomong-ngomong pengen tahu tentang hal lebih dalam, ini kan artinya gue ada rasa penasaran ya, bener nggak ya? Kata-katanya bener ya, penasaran ya? Nah, gue nanya nih, sebelum itu gue pengen nanya, gue pengen share dikit lah ya, zaman sekarang itu mungkin tahun 2010-an ya, 2010-an. Kalian mendengar pertama kali kata kepo itu tahun kapan sih? Kata kepo SMA. SMA ya bener SMA. SMA. SMA kita umur berapa tahun sih? Tahun berapa? Udah kelihatan 2011. Berapa tahun yang lalu? Udah 9 tahun yang lalu. Gak apa-apa. 2012 tuh. Ini gua Oke. googling. 2011. 11, 12. Ya, 11 sama. mau Oh, benar. 11. 10 tahun yang lalu? Udah 10 Ya. tahun yang lalu, tenang. Tidak. Oh my god. Oke, 10 tahun yang lalu. Jadi kalian mendengar pertama kali kata kepo ini 10 tahun yang lalu ya? Nah, Kira-kira. 10 tahun yang lalu. Berarti sebelum tahun 2010 itu kata kepo itu belum ada ya? Iya. Nah, udah ada belum? Maksudnya kalian ingat gak kenapa kata kepo itu akhirnya bisa jadi sebuah kata yang muncul di Indonesia yang akhirnya kata itu jadi terkenal? Apa tuh Ada tahu? singkatan dari apa sih? Knowing apa? Kepo. Apa ya artinya? Ampun Apa singkatan tuh? ya. Ada singkatannya, lupa gue. Knowing every particular object. Oke. Knowing every particular object. Nah, itu dia. Nah, berarti itu sebelumnya kalian belum pernah mendengar kata kepo itu ya? Dan kita baru mendengar kata kepo itu terpopulernya di SMA. Nah, pertanyaan gue, menurut kalian definisi kepo itu apa sih? Gue pengen nanya dulu ke Mbak Joan deh, yang paling kepo sedunia. Serius. Aku kepo tuh kayak orang yang kayak ini aku cuma pemikirannya kondisinya ya, kayak misalnya ada orang yang pengen tahu sesuatu terus nanya terus ke temennya gitu sampai temennya tuh kayak bosen, lu kepo banget sih kayak gitu. Oke. Emang sarkas sih, lebih ke sarkas sih ya. Oke, berarti ke daerah sarkas di mana lu udah sebel sama orang itu gara-gara orang itu nanya terus. Lebih jadi ke negatif. Oke, kurang lebih seperti Oke, kita terima. Menurut Mas Adi nih yang agak kurang kepo. Nah, Mas Adi kepo itu apa nih Mas Adi nih? Tadi kan tentang knowing every particular object ya. Berarti setiap detail tuh dia tuh pengen tahu gitu ya. Itu sebenarnya arti utamanya itu ya, pengen detail gitu informasi yang dapat. Tapi yang makna yang terjadi di masyarakat itu, kalau menurut gue ya, keingintahuan yang berlebih. Jadi seharusnya ya mungkin nggak perlu tahu, malah pengen tahu gitu. Gitu. Oke. Berarti rasa keingintahuan yang berlebih, kepo. Oke. Menurut Mas Adi seperti itu. Nah, sekarang kita terakhir ke Mbak Raras nih. Orang yang nggak ada kepo-keponya sama sekali. Nggak tahu aja. Mbak Raras, kalau menurut Mbak Raras nih ya, kepo itu menurut definisi Mbak Raras itu apa sih? Kepo itu rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi biasanya ya gue setuju sama teman-teman yang lain, itu lebih mengarah ke hal yang apa ya, jadi kesannya jadi negatif. Jadi kayak lu pengen tahu banget sih lo, terus jatuhnya lebih kayak kepo itu lebih sering mengarah ke gosip nggak sih? Kalau misalnya kita pengen tahu gosip tentang seseorang, nah itu biasanya jatuhnya jadi keponya gitu. Kepo tuh masuknya jadi kayak gosip-gosip gitulah gitu.
Oke, Ada jadi informasi yang ditangkap ya. jadi pengen gitu. tahu, rasa pengen tahu yang tinggi dan lebih ke arah untuk topiknya mungkin untuk topik gosip ya. Membicarakan seseorang dari belakang. Nah, itu kan gosip kan, definisi gosip itu. Iya loh. Iya nggak sih? Ya, kurang lebih gitu lah. Gue mengartikan gosip seperti itu. Oke. Nah, tapi ada satu fakta unik nih, gengs. Gue tadi tuh sebenarnya udah nge-search. Kalau kalian buka di Google Translate, kalian tulis kata kepo, keluar translate bahasa Inggrisnya adalah curious. So, secara otomatis berarti kata kepo ini udah diserap menjadi sebuah kata di bahasa Indonesia dong, bukan kata singkatan lagi. Oke. Udah masuk ke KBBI. Gue nggak tahu ya gitu, gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan kalian ke Google Translate, kalau ke Google Translate, karena Google Translate kebanyakan, setahu gue untuk singkatan-singkatan itu dia nggak akan mungkin agak sulit untuk nggak sulit sih, tapi kadang ada beberapa kayak singkatan yang nggak terkenal, ya dia translate-nya mungkin yang lain gitu. Tapi ini kata kepo ini langsung ke translate untuk jadi sebuah kata curious gitu. Jadi berarti kita udah lihat bahwa kata kepo ini udah menjadi sebuah kata gitu loh, kata yang lahir gitu kan. Nah, sekarang ada satu kata yang bener-bener gue bold dari tadi, karena dari tiap-tiap kalian menyebutkan kata ini, yaitu rasa ingin tahu gitu. Nah, sekarang yang kenapa gue menanyakan kenapa kepo gitu, yang gue lihat setelah munculnya kata kepo ini dan seiring berjalannya waktu, gue melihat bahwa kata kepo ini dengan rasa penasaran itu garisnya tuh makin pudar gitu, garis pemisahnya makin pudar. Contoh nih ya, misalkan gue lagi nonton TV, ada siaran penerbangan roket gitu, terus gue bilang, wah gila keren amat, gimana ya caranya bisa roketnya terbang terus balik lagi gitu otomatis. Terus temen gue bilang, ngapain lu pengen tahu sih, kepo amat masalah gituan. Kata kepo itu dipakai untuk hal yang seperti itu gitu. Apakah kalian pernah mengalami hal-hal seperti itu nggak? Jadi dimana rasa kalian tuh emang rasanya pengen tahu gitu loh, tapi kata kepo ini akhirnya dipakai karena rasa keingintahuan kalian. Pernah nggak tuh terjadi? Dari Mas Adi, pernah nggak tuh kayak penyalahgunaan kata kepo yang menurut Mas Adi, wah nggak cocok nih kata kepo kalau dipakai? Nah, yang tadi gue bilang sih, pergeseran makna yang dari awal. Tadi kan kepo kan tadi artinya apa ya tadi ya? Pokoknya dia pengen detail gitu ya. Nah, makin kesini tuh makna dari kepo itu sendiri kan bergeser gitu ya. Jadi apapun yang kita pengen tahu malah disebut kepo gitu. Jadi kayak ada pergeseran makna gitu dalam di masyarakat tuh. Gue sih menilainya itu ya gitu. Jadi kayak apa ya? Gagal paham sih tentang arti dari kepo itu sendiri gitu. Oke. Tapi kalau emang pengalamannya kalau kita pas nanya gitu ya, kenapa sih kepo banget sih? Ya gue juga pernah gitu. Ya itu yang terjadi pergeseran makna sih menurut gue. Oke. Gitu Kalau Mbak sih, Raras gimana? Mbak Raras pernah nggak mengalami atau di kondisi dimana yang pengen Mbak Raras tahu tuh emang pengen tahu aja gitu, Mas, emang hanya karena pengen tahu untuk menambah ilmu atau menambah pengetahuan, tapi dibilang kepo gitu loh? Sejauh ini enggak sih. Karena kalau gue cari tahu tentang pengetahuan itu biasanya nggak gue umbar untuk kayak gue pengen coba cari gitu. Nah itu biasanya dalam hati gue doang gitu. Biasanya yang gue cari yang kayak gitu-gitu, yang gue omongin selalu keceplos di mulut gue adalah kalau gue cari-cari tentang ya itu guys, pergosipan gitu. Nah itu makanya teman-teman gue selalu bilang, kepo amat lu kayak gitu. Atau enggak tentang yang hal-hal yang mungkin yang remeh-temeh kayak cari makan lah atau apalah, kandungan misalnya kandungan dari mie instan itu apa aja. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang remeh-temeh gitulah istilahnya. Tapi kalau yang tentang ilmu sesuatu
nggak pernah gue omongin dari mulut gue sih, jadi gue belum pernah mengalami kayak dibilang kepo lu gitu. Oke, tadi ada satu poin penting saat lu misalkan kayak nanya bahan-bahan makanan gitu ya. Itu kan so far lu hanya pengen tahu gitu bahan makanannya apa, tapi lu dibilang kepo. Menurut lu itu cocok atau enggak? Misalkan kayak lu makan, wah gila makannya enak banget nih, apa aja bahan-bahannya? Ah kepo amat lu, ya udah makan aja. Menurut lu itu benar, bukan benar sorry, itu tepat atau tidak tepat? Ya nggak pengen bagi resepnya kayaknya. Itu mungkin bukan kepo ya. Itu mungkin bukan kepo, itu lebih ke menganalisa kali. Kalau Mbak Joan, menurut Mbak Joan? Orangnya kayaknya males jawab aja tuh, makanya ngomong kepo. Kayaknya gitu. Oke, males jawab. Kalau menurut Mbak Laura sendiri? Kalau gue sih, ya gue sih biasanya gue googling sih. Terus gue, ya menurut gue, enggak sih, karena kalau gue diomongin kayak kepo amat sih lu, ya emang gue kepo, gimana dong, gue sering jawab kayak gitu, jadi bagi gue suka kayak gitu, akhirnya gue jadi bercandain balik gitu. Oke. Tapi maksudnya di sini ada poin yang unik ya, di mana misalkan gitu sampai lu misalkan lu oke lah lu nggak ngomong, terus lu googling gitu, terus temen lu lihat, Ras lu lagi nyari apa? Ya ini pengen lihat resepnya. Gila, kepo itu loh. Iya, gue pernah kayak gitu. Oke, pernah gitu kan. Tapi maksudnya di sini berarti kata kepo ini udah kalau misalnya dilihat, berarti udah menggantikan kata rasa ingin tahu yang berlebih kan. Bener. Tapi kenapa? Nah, sebelum nanti itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang gue tanya dulu nih ke Mbak Joan nih. Kalau Mbak Joan pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Oh, aku agak bingung sih. Jadi dulu tuh waktu kuliah kan ya, ada kayak mata pelajaran yang maksudnya tuh aku nanya gitu ke teman aku, kayak dia tuh jatuhnya kayak komputer gitu loh, kayak bikin kayak ngerjain aplikasi gitu. Ya aku tanya karena aku nggak ngerti kan. Terus dia ngomongin aku kepo, terus aku kayak bingung lah, kalau misalnya gue nggak nanya gue nggak bisa selesaiin tugas gue dong, kayak gue mikir gitu kan. Itu yang kayak kadang-kadang marahin aja. Jo lu kepo banget, terus gue tuh bingung kayak lah kalau misalnya lo nggak kasih tahu ya gue nggak bisa ngerjain. Itu sih yang agak bingung, kayak mereka pakai kata-kata kepo di saat yang kayak gitu sih. Oke. Nah, kenapa gue tanya hal yang seperti itu? Karena ternyata muncul gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, di mana akhirnya gue pengen nanya gitu. Jadi garis pembatas antara rasa penasaran dan kepo itu seperti apa sih? Yang membatasi keduanya, yang akhirnya kita di sini ngeliat ya, kepo lebih ke arah negatif ya, setuju nggak? Konotasinya lebih ke negatif. Oke, rasa penasaran masih oke lah, masih positif. Nah, berarti ada tembok pemisah dong antara positif dan negatif, kan pasti ada pemisah dong, nggak mungkin positif sama negatif bersama. Ya kalau magnet sih nempel ya, tapi maksudnya misah lah ya, positif sama negatif pisah gitu kan. Oke ya. Nah, gue pengen nanya, garis pembatas antara positif, kepo dan penasaran itu di mana sih? Kapan orang bisa pakai kepo, kapan orang bisa pakai penasaran? Mbak Joan. Bentar aku lagi mikir juga sih, agak bingung. Soalnya kalau misalnya kita coba lihat lagi kasusnya Mbak Raras. Mbak Raras tadi bilang kayak pengen pengen tahu resep makanan atau kandungan. Kalau menurut sudut pandang mata gue, itu nggak merugikan siapapun. Dan kalau Raras pengen tahu, bagi gue itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi teman-teman dia berkata bahwa Raras itu kepo. Oke. Terus kasus Mbak Joan emang langsung pengen programan. Di situ kasusnya Joan tuh emang pengen tahu karena itu berhubungan dengan mata kuliah dia. Tapi di situ Joan dibilang kepo. Lah, kedua hal tersebut yang Joan tuh sebenarnya yang positif, yang Raras tuh yang netral gitu. Kenapa hal yang positif dan netral itu bisa dikatakan kepo yang dimana konotasinya negatif? Nah, jadi kalau menurut kalian gimana sih cara orang bisa pakai kata kepo dan penasaran? Oke, ada yang mau jawab dulu nggak? Kayaknya kalau menurut gue tergantung moodnya dia. Kalau moodnya dia emang lagi mau ngejelasin, nah itu dia nggak akan bilang kepo. Tapi kalau emang moodnya dia lagi nggak mau ngejelasin, pasti kata saktinya adalah kepo amat sih lo, ntar aja deh gitu lah. Istilahnya gitu. Membungkam orang biasanya. Membungkam. Bener-bener kata Mbak Joan. Bungkam. Dia langsung diem.
percaya deh kalau lu lagi ngomong kalau lu lagi ngomong nih, terus tiba-tiba orang yang ngebales lu dengan ngomong kayak kepo amat sih, pasti lu jadi kayak, oh gue kepo ya, oh ya udah deh kalau kayak gitu gue nggak jadi nanya, pasti kayak gitu kadang. Kalau gue ngerasanya gitu ya, jadi kata kepo itu akhirnya keluar cara tergantung dari mood lo. Kalau mood lo lagi baik, ya kata kepo itu mungkin akan keluar di saat-saat yang bercandaan, kayak misalnya kayak gitu yang bercanda yang gue bilang lagi cari gosip-gosip apa gitu, kayak gosip artis lah terutama gitu kan. Nah itu kepo. Terus kalau misalnya dia keluar di hal-hal yang harusnya dia positif ataupun netral, berarti tandanya dia lagi nggak mood. Gitu sih menurut gue gitu. Oke, menarik. Mbak Joan atau Mas Ade mau nambahin nggak nih? Kapan kita bisa pakai kata kepo dan penasaran itu? Kalau menurut Mbak Raras, kita menggunakan kata itu sesuai dengan mood kita. Kok moodnya lagi jelek, pakailah kepo. Kalau mood kita lagi bagus, ya bilanglah itu seorang yang penasaran. Kalau menurut Mas Ade dan Mbak Joan gimana nih? Kalau gue sih setuju ya tadi yang lu omongin sih, Gap. Kalau penasaran itu tujuannya lebih yang ke positif gitu ya, untuk memperkaya ilmu, pengetahuan dan lain-lainnya. Tapi kalau kepo lebih ke ngurusin hidup orang lain kali ya. Iya benar. Kayak lebih kayak itu loh. Ya tadi bener kata Raras, lebih pengen gosip jadinya. Itu sih menurut gua. Oke. Jadi karena gue kalau mau mulai gosip dengan temen gue selalu ngomongnya dengan gue mau kepo dong. Oke. Alright. Kepoin orang. Alright. Jadi dipakainya benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi dan juga mood ya. Kemudian udah ada kriteria nih. Pertama mood dulu nih. Wah, mood gue lagi jelek nih. Otomatis kepo. Terus mood gue lagi bagus nih. Tapi situasi dan kondisinya ini pengen ngomongin sesuatu yang agak kurang negatif. Udahlah gue pakai kepo. Oke, udah ada 2 kondisi nih. Mbak Joan nih terakhir. Apa nih kira-kira gimana kita bisa makainya gitu? Kita pakai positif kan? Aku juga setuju sama Raras, itu yang kerasa banget sih mood ya. Dia kayak bener-bener pas di saat positif atau netral, bukan sesuatu yang negatif, malah bikin orang tuh jadi diem gitu loh pas di ngomong kepo lu gitu kan. Kita kayak langsung emang gue kepo gitu, kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi kalau misalnya orang kita lagi ngomongin orang atau gosipin orang, kepo lu, pasti orangnya malah kayak iya gue pengen tahu gitu. Kayak malah makin menjadi gitu loh. Gak apa-apa, apa infonya apa gitu, makin menggebu. Kayak bawaannya tuh iya gue kepoin orang gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Tapi kalau misalnya pas positif negatif tuh itu jadi kayak sesuatu yang memalukan gitu jadinya menurut aku. Oke. Alright. Nice, menarik karena gue tadinya mikir gitu, oh ya mungkin jawabannya akan sedikit lebih ilmiah gitu ya. Ternyata alasannya cuma untuk hal-hal sepele seperti itu. Menarik, maksudnya ternyata dibalik dari awalnya kata penasaran yang dianggap kan orang yang penasaran itu dilihat itu orang yang pinter ya, orang yang rajin kayak gitu karena rasa ingin tahu yang tinggi gitu kan. Tapi seiring berjalannya zaman orang yang rasanya ingin tahu itu malah dicap sesuatu yang jelek gitu kan. Kayak dulu misalkan zaman dulu orangnya rasanya ingin tahu banget, wah berarti orangnya pinter nih, pengen mencari sesuatu, pengen membuat sesuatu, rasa ingin tahunya banyak gitu kan. Orangnya sangat-sangat ini. Tapi kalau kita ngelihat seiring berjalannya zaman, rasa orang yang pengen tahu banyak tuh malah dicap yang jelek gitu. Ya orangnya kepoan. Dengan konotasi orang yang kepo itu jelek gitu kan. Jadi cukup menarik gitu ya. Bahwa sesuatu yang baik di masa dulu dibilang dianggap baik, sekarang tuh bisa dianggap sesuatu yang jelek gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih, karena kita udah tahu ternyata kapan kita pakai kepo, arti kata kepo sendiri dan konotasinya seperti apa. Nah, kalau dari kalian kira-kira ada apa yang bisa kalian sampaikan ke orang-orang untuk akhirnya orang memakai kata kepo dan penasaran itu sesuai dengan tepatnya gitu loh. Yang kalau menurut gue ya, penggunaan ini jadi krusial. Kenapa? Kayak misalkan kalau salah tuh bisa nurunin semangat seseorang gitu ya. Contoh gitu, kayak misalkan Mas Adi nih lagi pengen belajar tentang pengen belajar tentang masak lah.
Terus gue bilang, Cap, ini beli alat-alatnya, lu beli alat-alatnya di mana gitu, alat-alat masaknya. Terus gue bilang, kepo amat sih lu. Itu kan Mas Adi tadinya pengen semangat belajar masak, jadi semangat dong. Nah, kalau dari kalian nih, gimana nih tips dan trik cara untuk penggunaan kata kepo dan penasaran yang baik dan tepat itu gimana? Dari Mbak Joan deh, kayaknya Mbak Joan udah siap nih. Soalnya tadi kan pusing, banyak mikir. Nah, kalian Mbak Joan udah siap. Oh, menurut aku sih bener sih, kayak kita harus lihat situasi dan kondisi juga. Terus ada kan tipe orang yang mungkin dia nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu peduli sama kata-kata omongan orang, tapi ada orang yang gampang ngerasa apa ya, kayak gampang ngerasa kayak nggak enakan. cepet kepikiran misalnya orang ngomong A, mungkin padahal nggak maksud A tapi dia malah mikirnya A kayak gitu kan, B misalnya jadinya kayak jelek gitu. Nah itu tuh kayak kita harus lihat orang juga sih, misalnya orang ini tipenya kalau seriusan ya jaga-jaga ngomong lah, jangan terlalu cepet-cepet ngomong kepo-kepo gitu kan bisa bikin orang jadi kayak patah semangat yang tadi dibilang kan, kayak aduh jadi malah dia jadi nggak berani nanya lagi misalnya, padahal mungkin dia udah berusaha untuk nanya, mencoba nanya gitu. Kayak gitu sih, jadi harus lihat situasi dan kondisi juga, terus lihat orang juga kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kadang-kadang kan kepo tuh sebenarnya kalau aku bilang udah kayak style gitu loh. Misalnya ada sesuatu yang kayak tadi aku bilang loh, yang aku padahal mau belajar tapi dia ngomong kepo, itu kan menurut aku sangat tidak apa ya, nggak di tempatnya banget gitu. Lu ngomong kepo tapi pal itu tuh buat belajar gitu, bilang aja aduh nanti kayak ngomong gitu, bentar misalnya kayak gitu. Itu aku masih bisa nangkep gitu. Dia ngomong kepo lu, terus gue bilang ya bilang aja lu lagi sibuk ya atau apa, pengen nanti jawabnya kan bisa kayak gitu. Kayak jadi agak aneh gitu menurut aku, dia bisa ganti kata-kata kepo itu sebenarnya menurut aku tuh gitu. Oke. Iya. Alright. Oke, kalau menurut Mas Adi, gimana nih Mas Adi? Gimana kita menggunakan kata kepo dan penasaran itu yang tepat lah? Sama sih, gue setuju sama tadi Joan. Ya emang harus lihat situasi dan kondisi gitu. Jangan asal nyablak aja. Ya setiap nyablak teh makanan dari Bandung. Bukan, itu seblak Bapak. Asal nyeplos gitu lah, asal ngomong. Asal ngomong. Oke. Ya nggak boleh gitu. Jadi harus gimana dong? Ya kita lihat si orang lawan bicara kita, dia lagi serius kah, lagi bercanda kah, pengen gosip kah, ya, lihat situasinya gitu. Bijaksanalah dalam berkata-kata gitu. Asik banget langsung. Gila, cukup. Yoel Tegar, kan ada kalau di Metro TV Tegar. dulu ada Pip, kan nggak boleh nyebut merek dong. Oh iya, Pip Teguh. Ini kalau ini Yoel Tegar. Iya. Gimana Anda lah. Mas Adi Tegar. Oke. Nah, terakhir dari Mbak Raras yang sering dicap sebagai orang paling kepo dan mencap orang sebagai orang kepo. Nah, gimana nih Mbak Raras? Cara menggunakan kata penasaran dan kepo yang baik dan benar gimana? Sebenarnya gue udah setuju banget sama teman-teman. Ya, sebelum kita ngomong kepo, kita harus lihat-lihat dulu itu situasinya kayak gimana, itu serius atau enggak. Kalau misalnya lagi serius, ya senyum aja, bentar ya, atau enggak apa gitu. Kalau misalnya lagi nggak gitu bisa, kayak kalau di drama-drama gitu, bentar aja terus ada lampunya nyorot, mukanya disorot, terus lampunya nyala, terus ada bling-bling gitu, bentar aja ya, terus ada 3 angle kamera atau gitu. Ada, terus atau enggak ada kayak sinar-sinar gitu kan. Jangan halu. Muka lawan mainnya di zoom gitu, terkaget, terpesona. Langsung video kan. Tiba-tiba ngomongin seperti filman gini. Oke, lanjut. Terus ya gitu sih, paling kalau misalnya itu dalam keadaan situasi yang yang serius, nggak apa-apa bilang aja, ntar dulu gitu. Kalau misalnya nggak serius-serius amat, nggak apa-apa sih, ngomong aja kepo, kalau kepo sih kayak gitu. Oke. Tapi ya lihat, ya
balik lagi kita harus lihat orangnya. Soalnya ada orang yang emang bisa kita bercandain, ada orang yang nggak bisa kita bercandain. Terus ada orang yang mungkin biasa kita bercandain, tapi pada saat itu dia lagi down atau lagi nggak enak. Terus habis itu kita omongin kayak gitu, padahal itu juga lagi dalam situasi bercanda gitu, tapi kita omongin kepo, terus ternyata itu tidak memberikan kesan yang baik di hati dia gitu. Nah itu juga kita harus lihat-lihat kondisi kayak gitu juga. Lebih ke gitu sih. Oke. Luar biasa sekali ini. Emang ratu kepo ini. Nggak gitu. Oke. Terima kasih udah ngasih insight ke buat yang denger dan juga buat gue, karena menurut gue kata pergeseran makna yang tadi Mas Adi udah bilang, pergeseran makna dari kata kepo itu akhirnya sekarang menjadikan orang-orang bingung gitu. Gue penasaran apakah sesuatu hal yang salah atau yang benar gitu, dan teman-teman gue di sini udah menjelaskan sedikit sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka bahwa terkadang kata kepo ini udah jadi sebuah kata lifestyle gitu ya, terus dipakainya kadang bercanda atau hanya untuk guyonan, tapi bisa jadi hal yang serius. Jadi diharapkan buat kalian-kalian di luar sana yang akhirnya menggunakan kata kepo ini bisa menggunakannya sesuai kondisi yang tepat dan juga emosi yang tepat. Karena ingat tadi ada syaratnya, ada 2 gitu, kondisi dan juga emosi gitu. Oke, jadi sekian podcast kita dari Oasis di season 3 ini untuk episode pertama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.